Akhirnya Israel terkena balasan setimpal setelah negaranya porak-poranda oleh Houthi. Pasukan milisi asal Yaman ini baru saja melancarkan serangan rudal gila-gilaan ke Tel Aviv. Serangan ini langsung mengakibatkan sirine darurat berbunyi di 660 kota sekaligus. Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri langsung panik gak karuan karena dikecam oleh pejabat sendiri. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Serangan panik Israel yang semakin gila. Israel masih saja berulah dengan menyerang Palestina secara membabi buta. Padahal tindakan keji tersebut terus dikecam habis-habisan satu dunia. Bukannya terpojok, negeri Zionis malah makin berani melukai penduduk negeri para nabi. Bahkan mereka sudah meninggalkan sisi kemanusiaannya dengan menyerang tanpa pandang bulu. Hal ini langsung terlihat dalam aksi terbaru Israel di pusat bantuan kota Rafah. Rakyat Palestina yang tengah mengantri sembako tiba-tiba ditembak dan diledakkan. Akibatnya 31 nyawa tak berdosa harus melayang, sementara puluhan lainnya terluka hebat. Seakan belum cukup, Israel juga membuat warga kelaparan dengan memblokade seluruh bantuan. Sampai-sampai makanan yang ditahan berbulan-bulan menjadi basi dan tak layak dikonsumsi. Alhasil persediaan mubazir yang mencapai 40 truk itu terpaksa dibuang. Akibat tindakan Israel ini, jalur perdamaian semakin sulit untuk digapai. Padahal Hamas sudah menunjukkan itikat baik demi melangsungkan perundingan kembali terkait gencatan senjata. Bahkan kelompok perlawanan Palestina ini sampai rela mengendurkan serangannya. Namun situasi tersebut justru dimanfaatkan negeri susu yang semakin semena-mena. Negara mayoritas Yahudi ini tak menunjukkan sedikit pun niat untuk menjalankan perdamaian. Malahan mereka kembali memperluas wilayah jajahannya di tepi barat. Israel diketahui akan membangun 22 pemukiman baru di kawasan tersebut. Siasat licik ini langsung dikecam pemerintah Inggris yang menyebutnya sebagai hambatan bagi Palestina. Namun Israel Katz malah menyebut siasat ini untuk memperkuat kependudukan di Yudea dan Samaria. Menteri Pertahanan Israel ini juga menyebut wilayah tersebut sebagai hak milik negaranya. Balasan Houthi buat seluruh penjuru Zionis berhamburan. Melihat tindakan bejat Israel, sekutu Palestina nggak mau berdiam diri begitu saja. Negeri Zionis akhirnya dibikin kelabakan karena terus diteror kelompok Houthi. Milisi Yaman tersebut kembali menggempur sejumlah wilayah di negeri susu, tak terkecuali Bandara Internasional Ben Gurion yang sudah ditargetkan Houthi sejak lama. Sama seperti sebelumnya, mereka melepaskan rentetan rudal balistik hipersonik sekaligus. Sontak gempuran tanpa henti Houthi langsung bikin Zionis panik setengah mati. Pasalnya rudal tersebut berhasil mengelabui sistem pertahanan canggih milik Israel. Sampai-sampai sirine keamanan mereka terus mengaum di 660 kota. Peringatan tersebut juga sempat berbunyi di Stadion Bloomfield di Tel Aviv. Akibatnya 30.000 orang yang tengah menyaksikan final Piala Negara langsung lari terbirit-birit. Di sisi lain, serangan ini juga berhasil membalaskan dendam kesumat kelompok Houthi. Mereka masih tak terima karena Israel menyerang Bandara Sanaa di ibu kota Yaman. Tindakan keji negeri Zionis ini sampai meledakkan pesawat komersil yang akan memberangkatkan jemaah haji. Akibatnya 78 orang tersebut harus terlantar dan nyaris batal ke Tanah Suci. Usai membalaskan dendamnya, Jenderal Yahya Sari langsung senang bukan kepalang. Juru bicara militer Houthi tersebut mengaku puas karena berhasil membayar penderitaan para jemaah haji. Meski begitu, perwira 55 tahun ini menyebut serangan kelompoknya tidak akan berhenti begitu saja. Menurutnya, Houthi akan terus menggempur Israel sampai agresi di Palestina berhenti total. Operasi itu berhasil mencapai tujuannya, menyebabkan jutaan warga Palestina melarikan diri. Kami sedang berupaya menjatuhkan larangan total terhadap lalu lintas udara di Bandara Ben Gurion, ujar Sari. Perpecahan di negara sendiri. Kepanikan yang ditimbulkan Houthi membuat Israel tercerai-berai. Rakyat negeri Zionis semakin naik darah melihat sikap zolim Benjamin Netanyahu kepada rakyatnya. Bagaimana tidak, Netanyahu terus membombardir Palestina tanpa memedulikan ganjarannya. Politikus 75 tahun ini nggak peduli banyak warga Israel yang gugur akibat berperang dengan Hamas.
Gak heran banyak warga Israel turun ke jalan memprotes kebijakan aneh Netanyahu. Perpecahan di dalam negeri Zionis juga makin diperparah dengan banyaknya tentara yang membelot. Hasilnya Israel harus menghadapi ancaman dari dua arah sekaligus. Rezim Netanyahu kena mental karena aksinya mendapat kecaman rakyatnya sendiri. Tekanan terhadap Netanyahu juga meningkat karena mendapat dukungan dari politikus Israel. Salah satunya adalah Yair Golan yang mengecam kekejian Perdana Menteri Negeri Zionis. Israel adalah negara waras yang tak menghilangkan nyawa anak-anak. Netanyahu sudah menjadikan hal tersebut seperti hobi atau kebijakan, tegas pimpinan Partai Demokrat Israel tersebut. Kritikan Golan mendapat dukungan penuh dari mantan Perdana Menteri Israel. Semua hal yang dilakukan Netanyahu di Gaza, apalagi kalau bukan kejahatan perang. Netanyahu dan para pejabat fasis lainnya sudah berbuat di luar batas, tegas Ehud Olmert. Netanyahu juga makin tertekan karena akademisi Israel membuat kritik pedas terhadap aksi zolim di Gaza. Masyarakat Israel bukan hanya pemerintah yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagian melakukannya dengan kekerasan langsung, sebagian lainnya melakukannya dengan menyetujui kejahatan dan membenarkannya. Promo besar-besaran dari kaos oblong polos, kamu bisa dapatkan 6 pieces dengan harga Rp115.000 aja. Cek linknya di bawah ini. Menunggu balasan dari sekutu terkuat. Nasib Benjamin Netanyahu makin di ujung tanduk akibat ditinggal teman setianya. Sejumlah sekutu Israel kini berbondong-bondong mengecam tindakan keji politisi 75 tahun tersebut. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang sudah muak dengan aksi zolim Netanyahu. Donald Trump juga kesal bukan main karena politisi Partai Likud ini kerap mempermainkan itik. Gelombang pengkhianatan terhadap Israel juga membuat Eropa balik badan. Inggris, Spanyol, Prancis, dan Jerman menjadi beberapa negara yang vokal menentang kekejian rezim Netanyahu. Nasib Israel semakin terpojok karena terus ditekan oleh Arab Saudi. Negeri kaya minyak ini menuding negeri Zionis mencari segala cara untuk melenyapkan identitas Palestina. Ditambah lagi Arab Saudi naik pitam karena mereka dicekal Israel mengunjungi wilayah tepi barat. Penolakan Israel terhadap kunjungan komite ke tepi barat menunjukkan dan mengonfirmasi ekstremisme mereka dan penolakan mereka terhadap segala upaya serius untuk jalur damai, tegas Pangeran Faisal bin Farhan. Negeri minyak juga berkomitmen akan terus menjegal kesombongan Israel di forum internasional. Penolakan dari Israel mempertegas tekad kami untuk menggandakan upaya diplomatik kami dalam komunitas internasional untuk menghadapi arogansi ini. Tutup Pangeran Faisal. Dapatkan sepatu kekinian dengan motif keren mulai dari 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita Israel yang makin terpojok karena diserang berbagai pihak. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?